kesegaran. Kini terasa seperti nafas orang sakit, hangat dan berbau garam yang busuk. Aris berdiri tegak, namun hatinya menciut. Lampu jalan di atasnya tidak hanya berkedip, tapi mengeluarkan suara dengungan yang menyakitkan telinga. Seolah-olah ada jutaan serangga yang terjepit di dalam kap lampu tersebut. Ada sebuah titik di mana rindu bukan lagi soal keinginan untuk bertemu, tapi soal arah jalan pulang yang mulai kabur. Namaku Aris. Malam itu, aku berdiri di pertigaan desa Karangsoga dengan beban 30 kilo di punggungku, dan beban rasa bersalah yang jauh lebih berat di dadaku. 3 tahun, aku meninggalkan ibu dan bapak demi mengejar ringgit di tengah lautan. Sekarang, saat aspal dingin ini menyentuh sepatuku, desa ini terasa asing, terlalu sunyi, seolah-olah seluruh kehidupan di sini telah disedot habis oleh kegelapan malam. Aku tidak pernah menyangka jarak 3 tahun bisa mengubah wajah sebuah desa menjadi begitu asing. Di bawah lampu yang sekarat ini, bayanganku sendiri tampak lebih hitam dan lebih panjang dari biasanya. Aku mencoba mematikan kecemasanku dengan menerogoh ponsel di saku. Namun, layarnya tetap gelap meski ku tekan berkali-kali. Rasanya seperti dunia ini sengaja memutus komunikasiku dengan kenyataan. Aku mulai melangkah. Aspal di bawah sepatuku tidak lagi terasa seperti jalanan yang dulu kugunakan untuk berlari saat kecil. Aspal ini retak, dan dari celah-celahnya tumbuh rumput liar tampak seperti jemari yang ingin mengikat kakiku. Setiap langkahku bergema, seolah-olah ada seseorang yang mengikuti tepat 1 langkah di belakangku. Namun, setiap kali aku menoleh, hanya ada kegelapan yang menatap balik. Kabut yang turun bukan kabut putih bersih, melainkan kabut abu-abu kusam yang membuat jarak pandang hanya tersisa 2 meter. Di tengah kabut itu, suara terdengar tidak sinkron, kadang cepat, kadang sangat lambat, seolah-olah sang pemukul sedang menahan sakit. Aku berjalan menembus kabut yang mulai turun. Di ujung tikungan sebelum jembatan merah, kulihat seberkas cahaya kuning. Suara itu sangat kukenal. Mbah Warno, penjual bakso tertua di desa kami. Dia masih di sana, duduk dengan caping yang menutupi wajahnya. Dia menyapaku, menyebut namaku dengan suara yang seolah datang dari dasar sumur yang dalam dan gemetar. Dia bilang, "Bapak sudah menungguku di ujung jalan." Aku makan dalam diam. Kuah baksonya hangat, tapi anehnya tidak ada uap yang keluar dari mangkok itu saat ku sendok. Rasanya hambar, seperti memakan kenangan yang sudah layu. Aku melihat gerobak itu, gerobak Mbah Warno, tapi ada yang salah. Warna birunya yang dulu cerah
kini terlihat kusam seperti kulit yang memar. Mbah Warno duduk di sana. Capingnya menutupi wajah hingga ke dagu. Dagunya sangat putih, seputih porselin mangkok yang ia pegang. "Riz, baksonya masih panas," katanya. Suaranya tidak keluar dari mulut, tapi seolah bergema langsung di dalam kepalaku. Aku duduk di bangku kayu yang terasa lembab. Saat ia menyodorkan mangkok, tangannya yang kurus terlihat gemetar. Kuku-kukunya tampak menghitam. Aku mulai menyuap. Kuah itu rasanya tidak seperti kaldu sapi. Ada rasa asin yang aneh, seperti rasa air mata yang terlalu lama mengendap. Aku ingin berhenti, tapi ada kekuatan yang memaksa tanganku untuk terus menyuap hingga mangkok itu kosong. Mbah Warno tidak berhenti menatapku dari balik bayangan sampingnya. Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Area menuju jembatan mendadak menjadi sangat dingin. Aris bisa melihat uap napasnya sendiri. Padahal ini adalah desa pesisir yang biasanya panas. Jembatan merah yang terlihat di depannya tampak terlalu sempurna. Seolah-olah itu adalah lukisan yang baru saja ditempelkan ke alam nyata. Mbah Warno bercerita banyak hal. Tentang rumah-rumah yang kosong. Tentang jembatan yang mulai rapuh. Dia berulang kali mengingatkanku, jangan menoleh ke bawah saat menyeberang Aris. Teruslah menatap lampu rumahmu. Saat aku meletakkan uang di mejanya, kulitku tak sengaja bersentuhan dengan kayu gerobak itu. Rasanya seperti menyentuh nisan di tengah hujan. Dingin yang menjalar hingga ke jantung. Aku segera berpamitan. Ada rasa takut yang mulai merayap, mendesakku untuk segera lari. Mbah Warno memang mengingatkanku untuk tidak menoleh ke bawah. Tapi manusia selalu dihantui oleh rasa penasaran yang mematikan. Saat aku berada tepat di tengah jembatan, aku merasa kayu di bawahku tidak meminjak apa-apa. Rasanya seperti aku sedang melayang di atas kekosongan. Aku mencoba menguatkan hati, menatap lurus ke lampu rumahku di kejauhan yang tampak seperti mata kucing di tengah hutan. Tiba-tiba, aku mendengar suara bisikan dari bawah jembatan. Ribuan suara yang memanggil namaku. Aris, ikut kami. Di sini sangat dingin, Aris. Aku menutup telingaku, mempercepat langkah. Kayu merah itu mulai mengeluarkan cairan kental berwarna gelap dari sela-selanya. Bukan cat yang luntur, tapi sesuatu yang berbau amis darah. Aku berlari. Aku terus berlari sampai paru-paruku terasa sesak, seperti terbakar.
Hingga akhirnya aku melihat sosok itu. Sosok yang membuat pertahananku runtuh. Udara di ujung jembatan mendadak menjadi tenang dan harum bunga kenanga. Namun ada bau tanah basah yang samar tertinggal di udara. Cahaya di sekitar Bapak tampak lembut, menghilangkan semua kengerian yang baru saja Aris lalui. Di belakangku, jembatan merah berdiri dengan gagah, kayunya yang merah menyala. Tampak baru seolah baru saja dicat sore tadi. Tak ada suara air sungai di bawahnya, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Di ujung jembatan, kulihat Bapak berdiri di sana, mengenakan sarung kotak-kotak favoritnya. Wajahnya tampak jauh lebih muda. Kerutan-kerutan kelelahan yang dulu ada kini menghilang. Dia melambai, wajahnya bersinar lembut. Aku berlari sekuat tenaga, tidak peduli lagi pada tas berat di pundakku. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Aku menubruknya, memeluknya erat-erat, ingin menumpahkan semua rasa lelah dan rindu yang kusimpan di tengah samudra. Tapi saat tanganku melingkari punggungnya, aku tidak merasakan detak jantung. Aku tidak merasakan kehangatan darah yang mengalir. Yang ku rasakan hanyalah hawa hangat seperti uap air panas yang segera hilang tertiup angin. Bapak melepaskan pelukanku perlahan. Dia menatapku dengan mata yang sangat teduh. Namun ada kesedihan yang tak terkatakan di sana. Tangan tuanya yang gemetar mengusap pipiku. Aris, kenapa baru sekarang, Nak? Bapak sudah menunggu di teras setiap malam, sampai Bapak tak kuat lagi duduk di sana. Suaranya terdengar seperti gema yang menjauh. Hatiku seperti dihantam palu gudam. Aku teringat semua pesan singkatnya yang tak sempat kubalas karena alasan sibuk bekerja. Aku teringat permintaannya untuk pulang lebaran tahun lalu yang kutolak demi lemburan. Semua uang yang kukumpulkan mendadak terasa seperti sampah yang tak berguna. Maafkan Aris, Pak. Aku jatuh tersimbuh di kakinya, meraung di tengah kesunyian malam. Aku ingin mencium kakinya, meminta ampun karena telah membiarkannya menua dalam kesepian. Namun, saat aku mendongak, wajah Bapak perlahan mulai memucat. Kulitnya tampak seperti debu yang tertiup angin. Bapak sudah tenang, Riz. Ibu sudah menunggumu di dalam. Masuklah, sebelum jalan ini hilang lagi. Aku mencoba menggapai tangannya, tetapi jemariku menembus tubuhnya seolah dia hanya terbuat dari asap hangat. Bapak perlahan mundur ke kegelapan malam. Bibirnya membentuk senyum terakhir yang paling menyakitkan yang pernah kulihat.
Dia pergi membawa permohonan maafku yang belum sempat tuntas. Aku tertinggal di depan pintu rumah yang tertutup, meraung meratapi egoku yang telah merampok waktu terakhirku bersamanya. Uang bisa dicari, jabatan bisa dikejar, tapi suara bapak yang memanggil namaku kini hanya tinggal gema yang terkunci di dalam tanah. Cahaya matahari pagi yang pucat mulai menyelinap di antara celah ventilasi rumah. Aris terbangun dengan posisi meringkuk di lantai ruang tamu, tepat di bawah foto keluarga yang kacanya sudah retak. Tubuhnya menggigil hebat, bukan karena dingin, tapi karena sisa kehangatan semu yang ia rasakan semalam masih membekas di kulitnya. Aku terbangun oleh suara ketukan pintu yang bertubi-tubi. Begitu kubuka, Pak RT dan beberapa warga berdiri di sana dengan wajah yang tak bisa didefinisikan, antara ngeri, kasihan, dan tak percaya. Pak RT memegang bahuku, tangannya gemetar. "Aris, kamu pulang lewat mana semalam?" Kami semua berjaga di ujung desa, tapi tak ada kendaraan satupun yang masuk. Aku menjawab dengan suara parau, "Lewat jembatan merah, Pak. Saya diantar Mbah Warno. Saya bertemu Bapak di sana." Mendengar itu, Pak RT mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Ia mengajakku berjalan menuju sungai, diikuti warga yang saling berbisik dengan nada ketakutan. Begitu sampai di pinggir sungai, duniaku runtuh berkeping-keping. Di depan mataku, jembatan merah itu hanyalah kerangka kayu hitam yang membusuk. Sebagian sudah ambruk ke dasar sungai yang kering sejak tahun lalu. Tidak ada jalan, tidak ada pijakan. Jembatan ini ambruk tepat di hari pemakaman Bapak Muris. Suara Pak RT terdengar seperti petir di siang bolong. "Bapakmu meninggal karena jatuh di sini. Dia memaksa ingin ke pertigaan jalan menunggu kamu pulang di hari itu. Dia meninggal sambil memegang jam tangan lama yang ingin ia berikan kepadamu sebagai hadiah ulang tahun." Warga lain menunjuk ke arah gundukan tanah di seberang sungai. "Mbah Warno juga meninggal di sini, Riz. Dia mencoba menolong bapakmu saat itu, tapi mereka berdua terseret arus badai. Sejak saat itu jembatan ini mati. Tak ada satupun makhluk hidup yang bisa menyeberanginya." Aku meraba saku celanaku dengan tangan yang gemetar hebat. Aku menarik keluar selembar kertas yang semalam ku yakin adalah uang kembalian. Di bawah sinar matahari yang jujur, benda itu bukan uang, bukan juga daun, melainkan sepotong kain kafan yang masih terikat tali pocong dengan noda tanah merah yang masih basah. Di sela kain itu terselip sebuah jam tangan tua yang sudah mati. Jarumnya berhenti tepat di jam kepulanganku semalam. Aku jatuh tersimpuh, meraung memecah kesunyian pagi. Penyesalan itu datang seperti gelombang pasang yang menenggelamkan paru-paruku.
Semua suksesku, semua ringgit yang kukumpulkan tak lagi bisa membeli 1 detik pun untuk meminta maaf secara langsung. Aku telah menukar waktu berharga dengan tumpukan benda mati, dan sekarang aku hanya bisa memeluk tanah kuburan yang dingin. Sahabat, kisah Aris adalah pengingat pahit bagi kita yang masih mengejar dunia tanpa menoleh ke belakang.